Gimana kabarnya hari ini, Bu Rimka? Alhamdulillah sehat, Pak. Kayak Kira-kira biasa ada, juga. kira-kira ada yang perlu saya bantu? Tumben jumpain saya nih. Iya nih, Pak. Ada yang mau saya omongin gitu, Pak. Hmm, Ya, kira-kira apa masalah apa? Kira-kira apa yang perlu kita omongin gitu? Gini, Pak. Saya kan belum CPNS gitu atau P3K. Nah, menurut informasi itu tidak lama lagi bulan 9 ya, di akhir bulan 9 itu akan diadakan rekrutmen untuk P3K. Cuman saya masih bingung Pak, gimana gitu caranya supaya nanti ketika tes P3K nanti itu saya tuh bisa lulus gitu. Seperti teman-teman yang sudah ambil SK pada hari ini kayak gitu Pak. Gitu ya. Jadi, Ya, maaf, berarti tujuan Ibu kalau nggak salah kan gini, ingin bagaimana cara untuk bisa ikut lulus P3K ya, kalau nggak salah iya kan. Pak. Nah, gini, baik. Terus tujuan kita hari ini berarti kan kita bahas bagaimana Ibu mau untuk bisa lulus P3K ya. Iya Pak. Kira-kira Bu Rumika sendiri eh, untuk tes kapan itu tes tes P3K misalnya ke depan lagi kira-kira Bu Rumika tahu nggak ada kira-kira? Itulah Pak, menurut informasi yang sudah beredar, itu katanya nanti bulan 9 ini nanti, bulan 9 di tahun ini. Itu sekitaran di akhir-akhir bulan 9 begitu Pak. Cuma kan saya masih bingung gitu Pak, maksudnya apa gitu yang harus saya lakukan gitu. Agak deg-degan juga sih gitu. Oke, jadi intinya kan Ibu apa eh, ingin kapan di akhir-akhir inilah ya mungkin ya setelah ini kan. Terus kira-kira Ibu punya kesempatan yang Ibu miliki itu untuk lulus atau untuk ikut tes untuk keberhasilan Ibu P3 itu di P3K itu kira-kira gimana itu? Kalau kesempatan ini Pak, kebetulan saya sudah lama sekali ya Pak ya, honor di sekolah tempat saya mengajar itu udah 5 tahun lebih itu dari Ya, 2017. Jadi saya itu tergolong kategori P3 Pak. Jadi saya mempunyai kualifikasi, maksudnya yang termasuk diutamakan juga, tapi nggak seperti yang P1 yang memang udah pure gitu, nggak payah lagi harus ikut tes tinggal penempatan, cuman saya kan harus diobservasi lagi gitu Pak. ya. Oke. Terus eh, kekuatan Ibu sendiri apa? Misalnya untuk ikut untuk lulus itu dari diri Ibu sendirilah. Kira-kira yang Ibu bisa kembangkan, yang Ibu bisa apakan dari diri Ibu biar Ibu bisa lulus. Kira-kira gimana itu? Kalau kekuatan ya Pak ya, saya rasa saya bisa menyiapkan banyak hal gitu Pak ya, supaya saya itu ketika mengikuti tes nanti itu saya bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan yang bisa memungkinkan saya itu bisa lulus gitu di tahun ini kayak gitu Pak. Terus kalau menurut Ibu sendiri, sekarang Ibu kalau kita punya skala misalnya kan kita punya kekuatan tadi ya, kekuatan kita di mana gitu ya. Kira-kira nanti kalau nggak ada skalanya dari anggaplah dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang berada di mana ini? Nah, dari 1 sampai 10 itu misalnya. Kalau sekarang sih Pak ya, saya rasa saya masih di skala 5 Pak. Kenapa? Karena memang saya agak begitu gimana ya Pak ya, kok dibilang sedih pasti sedih Pak ya, karena saya sudah sering kali gitu ngikut Ya, tes kayak gini, terus yang memang yang akhir-akhir yang kemarin itu memang eh, kemungkinan untuk saya lulus itu juga sangat besar gitu Pak, karena memang di sekolah saya itu punya formasi yang memang guru matematika juga, terus yang memang saya P3 gitu. Jadi saya pikir ketika saat itu saya ikut, itu saya bisa lulus saya pikir. Cuman kan rupanya ada apa persaingan nilai lagi gitu. Sedangkan saya kan nggak mentah dari bisa saya pilih sendiri, tapi ada penilaian lagi dari kepala sekolah, guru senior juga pengawas sekolah Pak. Jadi mereka yang memberikan nilai dan pihak pusat yang melihat gitu
perangkingan nilai gitu Pak. Jadi formasi saya itu hilang kayak gitu Pak. Makanya saya jadi nggak lulus gitu kemarin gitu. Maksudnya nggak ada penempatan gitu Pak, karena kalah saing dinilai kayak gitu. Betul, betul. Jadi kan berarti sedikit dapat saya tangkap sedikit mungkin ya, kalau nggak salah kan begitu. Ibu punya sedikit, ya, kira-kira skala ibu sekarang di 5 ya. Kira-kira ibu mau meningkatkan berapa paling tidak mungkin biar lulus ya, kira-kira Iya, kan. Tapi kan iya. kita punya target juga dalam untuk meningkatkan skala kita itu. Kira-kira ibu ingin di angka berapa itu? Kira-kira. Saya Pak maunya gitu persiapannya nih Pak ya. Persiapannya itu saya maunya itu bisa skala 8 atau 9 lah Pak. Saya gitu gitu maksimal. Karena kan seperti yang kita ketahui eh, kalau misalnya kita itu bisa berusaha lebih besar gitu, kemungkinan hasil yang kita itu bisa lebih maksimal gitu Pak. Lebih Mungkin maksimal ya. karena kemarin itu memang kalau saya itu sih memang belajarnya itu mandiri gitu Pak, nggak memang nggak ada gitu ini. Jadi saya memang mandiri gitu belajar Pak supaya maksudnya saya merasa saya bisa nih belajar sendiri dengan begitu maksimal. Tapi karena melihat hasil yang saya dapat itu memang kebanyakan itu Pak, saya pas ikut tes itu kayak kurang 5 poin, 8 poin, 15 poin kayak gitu. Maksudnya nggak capaian itu sekitaran kisaran kekurangan itu sekitaran gitu Pak gitu. Jadi saya harus lebih maksimalkan lagi kayak gitu Pak. Oke, baik. Berarti kan dari sini kan bisa sedikit saya apakan, berarti kan ibu ingin meningkatkan skala kemampuan ibu lah untuk lulus itu dari 5 mungkin sampai 8 atau 9 ya Bu ya. Ya. Terus peluang, kira-kira peluang yang akan ibu ambil ke depan menurut ibu sendiri gimana itu? Apa yang peluang yang akan ibu ambil biar skala itu meningkat, begitu? Gimana? Iya, iya Pak, ini saya ada ini ajakan dari kawan gitu Kak, gimana kalau misalnya kita ikut bimbel aja gitu katanya. Kayaknya supaya nanti kita itu misalnya informasinya lebih kencang dan kita bisa memposisikan diri itu lebih baik lagi kayak gitu supaya nanti ketika kita ikut tes kita maksudnya udah tahu gitu gambarannya. Jadi dan bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Dan kalau ikut bimbel itu kan Pak, otomatis kan kita banyak soal-soal baru gitu dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu Pak ya. Itu saya rencana saya mau ikut bimbel gitu Pak. Cuman itu saya masih galau-galau juga, bisa nggak ya gitu kira-kira seperti itu. Ya kalau menurut saya bagus ya, itu mungkin solusi dari ibu ya, ataupun mungkin apa namanya tadi istilahnya peluang yang akan ibu ambil ya dalam Iya. untuk ibu lulus tadi, ibu biasanya salah satunya mau ikut bimbel. Terus menurut ibu kira-kira kalau ibu toh ikut bimbel, kira-kira hambatan atau gangguan dalam ikut bimbel itu kan, nah ini maaf kadang kan ada bimbel itu secara daring, ada yang secara luring, kadang kan begitu. Kira-kira Iya. ibu sendiri gimana itu? Apa hambatan atau udah gitu? Iya Pak, kalau misalnya bimbel ini yang mau saya ikut ini sih memang daring Pak, karena memang kalau luring itu nggak ada, misalnya belum tersedia begitu. Jadi saya rencananya mau ikut daring yang memang kalau daring itu kan Pak kita memang harus alat atau perangkat yang kita gunakan itu kan memang harus maksimal gitu Pak. Misalnya kalau misalnya kita jawab soal online, otomatis kan kita harus bisa menyiapkan kayak jaringan yang stabil gitu Pak, terus handphone atau laptop yang memang dayanya itu ada gitu, terus juga kuota. Selain itu kan kita harus menyiapkan juga waktu gitu supaya eh, apa saat kita mengikuti bimbel itu kita tuh bisa benar-benar siap gitu Pak. Kalau misalnya gangguan ya mungkin karena memang pun misalnya saya guru gitu Pak kan, kita guru jadi misalnya banyak jam tugas tambahan gitu. Jadi mungkin agak agak mempengaruhi tapi bisa di ini Pak, diminimalisir gitu atau dibuat schedule gitu jadwal pembelajaran gitu Pak. Saya rasa seperti itu sih Pak ya. Jadi kan kalau memang ada gangguan dan solusinya ibu juga udah bilang tadi ya, kalau misalnya ada kan karena memang pelaksanaannya daring ya. Gitu Iya, ya. iya. Terus menurut ibu sendiri kapan rencana ibu itu dapat ibu capai itu, kapan rencana ibu misalnya kan bimbel tadi ibu mau ikut bimbel tuh biar lebih apa ya, Iya, kira-kira iya. kapan mau rencanakan itu? Ini Pak, saya udah mulai mau daftar itu Pak. Ini hari
Sabtu ini Pak, dalam minggu ini. Supaya maksudnya persiapannya itu biar lebih cepat dan biar lebih matang gitu. Karena kalau kita nanti banyak belajar kan kita maksudnya ketika gitu jadwalnya tiba kita tuh udah siap gitu Pak. Walaupun nanti maksudnya jeda waktu dalam untuk mengikuti tes itu mungkin agak lama gitu Pak ya, mungkin sekitaran berapa hari gitu. Mungkin misalnya nggak langsung akhir bulan ini, bisa jadi bulan depannya. Cuma kan kalau kita bisa mempersiapkan lebih jauh hari kan itu lebih bagus gitu Pak. Saya rasa kayak gitu mungkin bagus gitu ya Pak ya. Ya. Oke, berarti kan karena ibu dalam minggu dekat, dalam waktu dekat ini ya mungkin akan lebih Ya. ibu fokuskan itu ya. Terus yang kira-kira dalam misalnya kan ikut ini bimbel lah ibu anggapkan gitu rencana ibu. Terus prioritas ibu untuk itu bagaimana ibu memprioritaskan itu? Terus kira-kira strategi entah apa misalnya apa yang akan ibu lakukan seperti itu? Kalau memang tuh ibu mengikuti itu gitu rencananya. Kalau prioritas ya Pak ya, saya memang harus bisa memaksimalkan diri saya itu supaya bisa mengikuti secara rutin gitu, supaya tidak ketinggalan gitu Pak. Jadi sehingga saya itu bisa sefrekuensi gitu sama teman-teman yang lain yang ikut gitu. Jadi saya nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan pembelajaran gitu Pak. Saya rasa memang prioritas utama itu adalah kemampuan kita dalam mengikuti proses bimbel itu gitu Pak. Betul, betul, betul. Jadi kan artinya kan ibu sudah apa ada prioritasnya bagaimana rencana ibu kapan gitu ya strateginya mungkin bisa yang ibu lakukan itu kan. Terus kalau jangka waktu kira-kira apa nggak mengganggu nanti atau bagaimana jangka waktu tensi apa bimbel itu dengan apa dengan waktu untuk tesnya nanti bagaimana kira-kira menurut ibu cukupkah? Kira-kira menurut ibu berhasilkah dengan jangka waktu yang udah gitu kira-kira gimana? Kalau menurut jangka waktu Pak ya, saya rasa sudah maksimal lah Pak ya, karena kan ini baru akhir bulan 8 gitu Pak ya, Ya, kan ya. apa pembukaan pendaftarannya itu akhir bulan 9 dan kemungkinan nanti tesnya itu mungkin kalau kalau misalnya yang baru kan ada seleksi berkas lagi itu mungkin akan pertengahan bulan 10 atau akhir bulan 10 tuh nanti baru diadakan tesnya gitu. Jadi saya rasa kalau untuk persiapan 1 bulan lebih tuh sudah maksimal saya rasa Pak. Sudah Maksudnya matang ya. iya, gitu. Jadi saya bisa terus mempersiapkan diri dengan melatih menjawab soal, selain itu juga mencari informasi yang lain gitu. Maksudnya nggak hanya fokus ke bimbel, tapi juga mencari sumber lain gitu Pak. Supaya maksudnya saya tuh bisa mendapat asupan materi yang lebih banyak gitu pembelajarannya. Oke, oke. Terus menurut ibu gini, terus ukuran nanti setelah ibu ikut bimbel nih misalnya, kira-kira menurut ibu ukuran keberhasilan ibu itu bagaimana itu? Kira-kira ukuran, maksudnya ukuran dalam arti kan ibu ini kan masih mandiri selama ini belajarnya nggak lulus kan gitu Iya, ya. iya Pak. Terus nanti setelah ikut bimbel, kira-kira yang menjadi tolak ukur keberhasilan ibu itu gimana itu ukuran keberhasilan? Saya rasa ya Pak ya, misalnya seperti yang diketahui kalau orang yang ikut bimbel-bimbel itu tingkat keberhasilan itu misalnya lebih tinggi gitu Pak. Jadi saya rasa kok misalnya ukuran keberhasilan yang akan saya capai nanti itu bisa jadi nanti bisa sampai skala 8 atau 9 karena pembelajarannya yang saya lakukan itu kan nggak secara mandiri gitu, nggak hanya vakum yang dari saya aja, tapi kok dari bimbel kan kita bisa merangkap semua gitu informasi sehingga apa saja yang kita persiapkan itu bisa lebih matang gitu. Jadi kan ada persiapan kita entah berkolaborasi dengan kawan yang satu bimbel atau yang bagaimana ya untuk mematangkan diri ibu sendiri ya kayak gitu ya, Ya, iya Pak. mematangkan persiapan itu. Baik Bu. Terus kalau menurut ibu itu apa komitmen terhadap rencana aksi ibu ini? Rencana ibu ini, komitmen ibu sendiri bagaimana untuk itu lebih meningkat gitu, tujuan ibu bisa lebih tercapai gitu. Nah, komitmen ibu sendiri apa? Saya rasa Pak ya, memang harus benar-benar memfokuskan diri untuk tes ini gitu. Harus benar-benar mengikuti bimbel secara maksimal dan mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu Pak. Selain Ya, itu kan Pak, kalau misalnya kita misalnya udah belajar maksimal gitu kan, tapi kan juga kita memerlukan selain usaha juga butuh doa Pak ya, kayak kata-kata orang tuh. Jadi kita misalnya perlu berdoa juga supaya
kita tuh diberi kemudahan dan kelancaran gitu Pak, supaya nanti apa yang kita jalani itu bisa lebih berjalan dengan lancar dan lebih mudah gitu. Ya oke, baik, bagus Bu. Saya rasa itu kan juga memang memang perlu kita lakukan ya. Terus Iya. siapa kira-kira untuk menciptakan komitmen ibu itu lebih fokus, lebih menunjang tujuan ibu itu sendiri, siapa kira-kira yang bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, kira-kira Kalau saya rasa siapa itu ya, mungkin ya Pak ya, yang memang teman-teman yang bergelut dalam bimbel itu bisa jadi kan bisa, ikut gitu, maksudnya sama-sama, saling men-support gitu Pak. Jadi kan karena memang kemarin pun ada teman yang seangkatan saya juga belum lulus, jadi kami saling memotivasi gitu Pak, supaya, proses bimbel itu berjalan lancar dan hasil yang kami dapatkan tuh sesuai dengan yang kami inginkan. Selain itu juga nanti kan orang tua juga membantu gitu mengingatkan bagaimana supaya nanti apa gitu yang kita lakukan itu bisa terstruktur gitu dan tetap memberi peringatan pada kita bahwa ini perlu, ini gimana gitu Pak. oke Bu, mantap. Saya rasa itu udah cukup baik rencana ibu dari apa kalau boleh saya katakan tadi kan begini, ada mengidentifikasi ibu bagaimana atas tanggung jawab komitmen ibu itu, siapa saja yang berkecimpung di situ lah ya, yang mendukung ibu lah ya istilahnya. Terus Iya. kalau menurut ibu sendiri tindak lanjutnya ke depan gimana itu kalau menurut ibu? Ya, Ibu untuk tindak lanjut rencana ibu itu tuh gimana? kalau tindak lanjut Pak ya, saya harus bergegas gitu Pak, karena ini memang eh, kesempatan itu peluang besar gitu Pak. Jadi nggak semua guru itu bisa ikut. Jadi memang kualifikasinya itu ditentukan gitu. Yang ikut tuh harus punya kriteria tertentu gitu. Dan apalagi memang saya masuk P3, saya rasa saya memang harus bisa memanfaatkan waktu ini tuh sebaik mungkin gitu Pak. Oke, saya rasa kalau memang ibu sudah punya semua itu, saya rasa itu perlu dan harus ibu lakukan itu, dan perlu Iya sangat Pak. sekali ibu tingkatkan itu biar bisa mencapai tujuan yang ibu inginkan ya. Ya Iya, selamat, iya Pak. mudah-mudahan bisa sukses. Saya doakan semoga Iya Pak. berhasil dan mudah-mudahan usaha dan doa kita semua ya sukses Bu Iya. ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya sudah mau mendengar ini apa yang jadi unek-unek saya gitu Pak ya. Sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih Bu mau 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 membicarakan hal-hal yang seperti ini, dan saya juga lebih lebih bahagia lah bahasanya ya. Bu. Iya Yuk. Pak, oke Pak. Makasih Pak Yuk. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rumika. Waalaikumsalam Pak Rida, selamat Bu. siang. Ada Pak. Wah, apa nih Pak mau diomongin nih siang ini? Kayaknya serius sekali. Ini Bu, saya kan kebetulan ngajar tadi kan, pas keluar ngajar saya pikir karena memang ada sedikit kendala bagi saya di kelas, makanya saya jumpa ibu gitu, mau mendiskusikan atau membicarakan lah ya masalah ini gitu. Oh iya. Terus ini sebetulnya kan anak-anak di kelas saya melihat begini, kompetensi berpikir untuk dia lebih termotivasi dalam belajar masih sangat minim Bu, makanya saya Hmm, beberapa tapi enggak ini ya gitu, dari pola kompetensi berpikirnya dia, terus dia di kelas kurang begitu aktif, nggak kreatif, kayak kayak kita ngajar nggak ngeh lah gitu, nggak apalah gitu. baik Pak. Dari tadi yang Bapak sampaikan ya saya tangkap bahwa tadi Bapak ada kendala ya Pak ya saat belajar tentang termotivasinya anak-anak dalam belajar itu sangat minim ya Pak ya, waktu di kelas ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak ya, dari pembicaraan kita ini apa nanti ya kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini gitu Pak? Saya kan gini, maunya kan paling tidak kan anak adalah waktu kita ngajar tuh adalah apa bahasa kita itu nyambung lah, tahulah sedikit banyaknya sebelum kita memulai pembelajaran, dia udah ada bekal sendirilah yang dia gali entah dari mana. Jadi kan proses pembelajaran itu
lebih hidup, lebih aktif, lebih bersemangat, begitu Bu. Ya, berarti Bapak maunya nanti ketika belajar itu anak tuh sudah memiliki bekal tersendiri gitu Pak ya, supaya nanti pembelajaran itu nyambung gitu. Misalnya apa yang Bapak Betul. sampaikan, apa yang anak-anak dengar tuh misalnya udah sinkron gitu ya Pak ya. Kesempatan apa gitu yang Bapak miliki sekarang supaya anak-anak itu bisa mau gitu Pak belajar mandiri begitu sebelum proses pembelajaran Bapak lakukan begitu Pak. Itulah, kan saya juga pernah mencoba untuk begini, uh, memberikan semacam tugas-tugas kelompok, tapi bukan di sekolah gitu, di rumah, supaya macam misalnya kayak LKPD begitu, yang orang tuh mencari apa, menggali sendiri. Tapi kan uh, masih kurang inilah, masih enggak begitu sempurna lah, belum sempurna lah saya melihat tuh. Sudah kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, ini kira-kira keberhasilannya saat itu di skala berapa gitu Pak? Itu yang menjadi pemikiran bagi saya. Memang saya melihat begini, kendalanya kan uh, uh, skalanya kalau saya melihat masih rendah, dalam arti mungkin 5 ya, 5 gitu. Dan 5 itulah yang kayaknya kan masih rendah lah menurut saya gitu Bu. Nah, kira-kira Pak, ini kan memang skala yang tadi Bapak sampaikan karena masih 5 gitu Pak ya. Dari skala 5 ini kira-kira kemungkinan apa gitu yang bisa Bapak ambil supaya skala ini tuh jadi meningkat gitu untuk proses pembelajaran Bapak nanti begitu? Itulah saya kan juga saya melihat memang untuk meningkatkan skala siswa saya ini, yang kesempatan yang bisa saya ambil sekarang ini, itulah saya kan harus memberikan lebih aktif mungkin dalam memberikan kayak LKPD, kayak tugas yang berhubungan dengan konsep kehidupan mereka sendiri, kehidupan yang sehari-hari bisa mereka alami, dan kehidupan yang nyata yang mereka alami itu lebih bisa mereka jiwai ya gitu. Jadi kan hal-hal lebih materi yang sekarang kan ada kaitannya, kayak misalnya persamaan linear variabel itu misalnya kan, Program linear ya Pak ya? program linear itu dia lebih jadi kesempatannya itu yang saya coba untuk membangkitkan proses berpikir anak dan motivasi anak dalam belajar pada proses pembelajaran lebih bersemangat, lebih aktif lah gitu Bu. Itu Berarti yang Bapak gunakan memberikan kesempatan menggunakan LKPD Pak ya dalam proses pembelajaran. Karena memang materi program linear ini kan memang misalnya terkait erat gitu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Penerapan ini ada nggak Pak, misalnya gangguan atau gitu hambatan sehingga gitu yang mengganggu ini Pak? Itu ya memang kendalanya kan menurut saya begini, anak kan tidak begitu terpancing, termotivasi dalam proses pembelajaran. Dia nggak begitu connect, kan nggak ngeh lah. Tapi kan dengan trik-trik seperti itu saya sudah mencoba seperti itu, dengan kelompok yang bervariasi gitu, bagi kelompok mereka yang lebih sesuai dengan lah, lebih saya kelompokkan itu. Cuman mungkin gangguan itu mungkin dorongan dari orang tua yang mungkin memang agak lemah juga mungkin ya. Saya melihat seperti itu, makanya kesempatan itu agak susah saya melihatnya Bu. Ini kan maksudnya Bapak udah melihat gitu ya, misalnya hambatan gitu. Kira-kira ada nggak Pak, misalnya alternatif lain gitu yang bisa Bapak persiapkan supaya anak-anak tuh bisa termotivasi gitu Pak? Memang saya kan mau mencoba bahasanya, mau mencoba gini. Yang terpikir saya ke depan kan, saya akan menghubungi wali kelasnya biar ada lebih kontrol dari wali kelas dalam proses terhadap wali muridnya, karena saya lihat wali kelas kan punya lebih bahasanya tadi, punya peran gitu ya Pak ya, kalau di punya sekolahnya. peran, karena dia mempunyai nomor grup wali muridnya, wali siswanya. Iya, Pak. Jadi kan saya berharap wali kelas juga bisa mengkoordinir
bahasa mengkoordinir menyambungkan keinginan saya terhadap orang tuanya gitu Bu. Berarti ini bisa menggunakan wali kelas Pak ya untuk membantu Bapak untuk mencapai tujuan ini. Ada nggak misalnya prioritas gitu dari kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Prioritas saya memang dalam hal ini kan begini, saya ingin wali kelas itu lebih berkontribusi terhadap wali siswa dan nanti mengarahkan siswa-siswanya dengan tugas-tugas yang atau kelompok-kelompok yang saya bagikan. Terus saya juga akan memberikan sedikit bentuk-bentuk pengayaan yang lain atau materi-materi yang lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran itu, dan cerita-cerita atau cerita-cerita kehidupan pribadi mereka lah yang akan mereka bawakan dalam diskusi mereka berkaitan dengan pembelajaran tersebut, berkaitan dengan materi tersebut. Rencana saya seperti itu Bu, gitu. Berarti Bapak ingin mengajak anak-anak itu melihat begitu bahwa pembelajaran ini itu ada gitu di sekeliling kita dan bisa kita terapkan gitu Pak ya dalam proses pembelajaran kita yang kita lakukan sehari-hari gitu Pak. Nah, selain itu Pak, apa strategi lain gitu Pak yang bisa mungkin membuat anak-anak itu lebih terangsang gitu, termotivasi gitu lagi Pak? Terus kan kalau strategi lain yang saya melihat juga, saya harus melibatkan peran orang tua tadi, melalui wali kelas, peran orang tua di situ. Terus ada kerja dari kelompok mereka itu yang lebih kompetitif, artinya lebih bersinergi terhadap kawan-kawannya, saling berkolaborasi lah, saling bantu-membantu, saling ingat mengingatkan dalam hal proses pengerjaan tugas-tugas yang saya berikan. Rencana saya begitu Bu. Untuk proses kegiatan itu kapan gitu Pak jangka waktunya itu yang akan Bapak lakukan? Gitu? Memang rencana saya kan untuk ke depan ini, mungkin di minggu depan saya juga akan memberikan konsep. Saya akan memberikan konsep-konsep tersebut terhadap anak dalam minggu depan ini. Karena memang ini satu hal yang mendesak bagi saya, karena namanya proses pembelajaran kalau nggak hidup terus, artinya hidup nggak aktif kan ya. Kita juga merasa ini kenapa salah, bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Makanya saya inginnya semakin cepat semakin baik. Makanya dalam pertemuan ke depan saya rencananya juga harus itu bisa saya lakukan gitu Pak. Ya, kalau menurut saya benar, Pak, baik sekali ya Pak ya yang sudah Bapak rencanakan ini Pak. Ini kan Bapak sudah merencanakan ini kan sematang mungkin gitu ya Pak ya. Kira-kira tingkat keberhasilan nanti yang akan Bapak dapatkan dengan proses yang seperti itu tadi itu kira-kira bagaimana Pak? Rencana itulah kalau tingkat keberhasilan yang saya inginkan memang paling tidak dalam suatu proses pembelajaran itu ada diskusi yang menarik yang saya dapatkan. Apa yang saya berikan orang tuh lebih hidup. Apa yang saya tanyakan lebih terbuka, wawasan mereka lebih terbuka. Jadi pola pikirnya yang saya inginkan di sini, wawasan mereka lebih luas dalam menyelesaikan segala sesuatu permasalahan kan. Konsepnya kan kalau mereka mau berpikir, mau lebih luas wawasannya kan mereka harus terbiasa dengan itu, termotivasi dengan itu. Jadi toh jangan ada mindset dalam pemikiran matematika itu susah. Saya inginkan matematika itu lebih hidup. Jadi kalau dia lebih hidup, lebih mudah, lebih menarik, saya rasa kan suasana pembelajaran lebih hidup. Dan suasana pembelajaran lebih hidup kan artinya anak-anak lebih nyaman, lebih bersemangat, gitu rencananya. Ya Pak, maksudnya kalau sekarang kita perhatikan itu memang matematika itu menjadi apa ya? Kalau mendengar kata matematika itu anak-anak tuh seakan-akan wah ini kayak susah jadi sekali begitu. Iya. Pokoknya kalau udah matematika tuh rasanya gimana gitu ya Pak ya? Maksudnya pemikirannya tuh kayak aduh matematika lagi kayak gitu Pak ya. Gimana ini Pak cara Bapak mengantisipasi yang bila terjadi memang dalam proses pembelajaran Bapak ini nanti? Begini, memang dalam proses pembelajaran ini pasti ada hambatan-hambatan yang tidak sesuai yang saya inginkan mungkin Bu ya.
Cuman begini, saya juga meminta rekan, mungkin termasuk ibu nanti sebagai guru matematika mungkin mendampingi saya kalau Iya, memang bisa, Pak. kan gitu. Kita melihat, ingin melihat kira-kira kelemahan-kelemahan saya dalam mengajar itu di mana, mungkin punya kelemahan saya atau bagaimana penyampaian saya. Jadi saya ingin Iya. ada orang guru lain yang juga mendampingi dalam proses pembelajaran dan ingin merefleksi bagaimana menilai secara menurut pandangan masing-masing lah ya begitu ya. Jadi Iya, iya, Pak. di mana kekurangan dan kelemahan-kelemahan itu bisa saya perbaiki ke depannya gitu. Berarti berdasarkan yang saya tangkap tadi, Bapak maksudnya meminta bantuan orang lain ya, walaupun nanti itu saya begitu, supaya bisa melihat begitu apa gitu yang bisa yang menjadi kelebihan atau kekurangan gitu dalam pembelajaran Bapak lakukan. Apa gitu komitmen terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Lebih fokus dalam sebuah pembelajaran itu mungkin, dan saya juga ingin melihat anak-anak saya itu lebih hidup dalam pembelajarannya. Jadi ingin saya ya saya harus lebih giat lah dalam mempersiapkan bahan-bahan yang memang bisa memperkaya keilmuan mereka sebelum mulai proses pembelajaran gitu. Kira-kira skalanya berapa nih Pak setelah penyerapan ini? Saya maunya dalam prosesnya ini mungkin dari skala 5 paling tidak bisa 7, 8 udah cukup lumayan, udah cukup hidup rasanya Iya proses Pak ya. pembelajaran itu. Siapa nih membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Mungkin salah satunya mungkin kalau memang memungkinkan ibu yang saya minta dan rekan-rekan yang lain kalau memang bisa kan ada ya refleksi dari siswa lah terhadap proses pembelajaran lagi yang saya inginkan. Yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini Pak? Alhamdulillah saya melihat memang pembincangan kita ini membuat wawasan saya lebih terbuka ya, ide-ide mungkin lebih hidup yang dari yang apa yang ibu bayangkan, yang ibu suruh pikirkan, yang ibu suruh gali dengan saya merasa itu yang memang yang saya dapatkan lebih banyak di situ Bu. Ya. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya mungkin. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Sampai berjumpa lagi.